Perkawinan sebelum datangnya Islam. Waktu itu perkawinan di masa jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita guru kali ini, di episode kali ini saya akan ngebahas tentang bab pernikahan, masih yang sama, tapi episode kali ini ngebahas tentang bangsa-bangsa Arab sebelum datangnya Islam, dengan adat dan istiadat perkawinan mereka. Ternyata di bangsa Arab sendiri, yang kita kenal dengan kaum jahiliyah, adatnya itu bagus, adat dan perkawinannya ada yang diambil dalam agama Islam, yaitu adat cara meminangnya, meminta kepada tuan rumah untuk meminta anaknya untuk dinikahkan dan dipestakan. Tapi yang jadi keberatan adalah, jadi beban bagi kita semua, sebenarnya bukan keberatan, bagi beban kita semua adalah jenis-jenis pernikahan mereka ini yang kadang-kadang melenceng cara meminangnya. Nah, di episode kali ini saya mengambil buku dari Risalah Pernikahan, karya tulis tangan dari Ustadz Said bin Abdullah bin Talib Al-Hamdani, mantan dosen Fakultas Syariah YIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Buku ini diterbitkan tahun 2002. Nah, di halaman 10-nya nanti kalian akan melihat beberapa bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, melihat adat dan perkawinannya masing-masing, ya kan. Ternyata ada beberapa. Yang pertama itu di buku ini ya, ada namanya nikah al-khidin. Nikah khidin itu nikah sembunyi-sembunyi. Asal tidak ketahuan, tidak masalah. Asal tidak tahu, tidak masalah, dan itu tidak tercela bagi mereka, bagi orang-orang Arab masa jahiliyah dulu. Nah, itu nikah perkawinan yang jenis pertama. Perkawinan jenis kedua namanya nikah badal atau tukar istri. Nah, ini menurut saya itu konyol sih sebenarnya. Ini pengetahuan kita sebagai rujukan untuk nanti ke depannya itu, supaya kita tahu ketika ditanya orang Islam itu sebelum datangnya Islam, masa jahiliyah itu seperti apa, masa kebodohan itu. Ternyata memang betul-betul bodoh. Nah, nikah ba'dal atau tukar istri adalah seorang laki-laki menawarkan kepada laki-laki lain, izinkanlah saya tidur dengan istrimu dan istriku boleh untukmu. Perkawinan ini seperti jual beli tukar tambah. Nah, itu perkawinan yang kedua di masa jahiliyah. Ada namanya perkawinan yang ketiga, yaitu perkawinan namanya nikah istibdo, nikah untuk mencari bibit unggul. Ini sebagai pelajaran, sekali lagi sebagai pelajaran, sebagai rujukan kita sebagai umat Islam. Ternyata ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, ternyata memang benar apa kalimat beliau, bahwasannya Islam ini agama yang lurus gitu. Nah, nikah istibado tadi adalah nikah mencari bibit unggul, kalian pikir, yaitu seorang laki-laki menyuruh istrinya supaya tidur dengan laki-laki lain. Suaminya berpesan, kalau kamu sudah suci dari haid, datanglah kepada si Anu untuk ditiduri olehmu. Setelah itu, kalau sudah hamil, silakan pulang kembali. Nah, itu pernikahan yang ketiga di bangsa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, yaitu bangsa jahiliyah, kaum jahiliyah masa itu. Benar-benar masa-masa kebodohan waktu itu. Ada lagi nikah yang keempat, yaitu nikah dengan beberapa orang laki-laki. Kira-kira 10 orang laki-laki menggauli satu orang perempuan sampai dia hamil. Ketika dia sudah hamil, nanti hamil dan melahirkan, nanti seorang perempuan itu memanggil semua laki-lakinya kembali. Perempuan itu berkata, semua sudah tahu apa yang kamu perbuat terhadap diriku. Sekarang saya telah melahirkan, anak itu adalah anakmu. Dia menyebutkan satu orang pria, menunjuk satu orang pria untuk dijadikan sebagai suaminya. Nah, ini pernikahan dengan beberapa orang laki-laki. Kan sangat jahil, sangat bodoh di masa itu sebelum datangnya Islam. Sekali lagi disclaimer ya, sebelum datangnya Islam.
Nah, yang selanjutnya adalah nikah sighar. Ini lebih gawat lagi menurut paham saya, yaitu seorang laki-laki atau orang tua atau wali menikahkan anak perempuannya dengan syarat anak perempuan calon mempelai laki-lakinya tadi ini dia juga ingin dinikahkan. Jadi menantu besan dengan menantunya boleh menikah gitu. Jadi pernikahan jenis di sini wali dan menantu sama-sama nikah tanpa membayar mas kawin. Nah, ketika datangnya Islam, Nabi Muhammad SAW itu sangat memuliakan seorang perempuan, terutama ibu ya, karena ibu itu sangat luar biasa yang bisa membimbing kita, sangat dihargai. Tapi ketika sebelum datangnya Islam, perempuan itu sangat direndahkan, sangat dihinakan, dianggap sebagai barang, bahkan Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai seorang yang suka menikahi dengan semua wanita, padahal tidak. Tuduhan tersebut sangat sangat bodoh, sangat jahil, sangat tolol menurut saya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri membilangkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengatakan seperti ini, yang artinya ya kan, nikahilah olehmu wanita yang kamu sukai, tapi dengan syarat, yang pertama karena hartanya, yang kedua karena nikahi perempuan itu karena 4 sebab, maksudnya intinya nikahi wanita itu karena 4 sebab. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Tapi pilihlah karena agamanya, karena itu lebih baik daripada semuanya. Itu kata Nabi Muhammad. Kayak mana pula orang semulia itu dituduh sebagai yang aneh-aneh. Padahal kita ketahui sendiri bahwasannya sebelum datangnya Islam, pernikahan-pernikahan itu sangat konyol yang kita lihat sendiri. Maafkan saya kalau saya menyebutkan beberapa hadis tadi urutannya agak terbalik, karena saya orang biasa, bukan ustadz ataupun bukan penceramah. Saya hanya seorang guru yang ingin mengajarkan kepada siswa, kepada pendengar sekalian di sini, sama-sama kita belajar, sama-sama kita memahami bahwasannya Islam itu sangat luar biasa, sangat menghargai kaum perempuan, kaum wanita, sangat dijunjung tinggi wanita. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, muliakan orang tuamu, maka nanti Allah akan memuliakanmu. Mungkin itu saja video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video nanti kedepannya saya akan ngebahas tentang beberapa bab yang masih yang sama tentang pernikahan, tapi di hal-hal yang menarik dalam pernikahan. Terima kasih.